Oh my god. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal jatuh cinta. Video kali ini saya mau menceritakan tentang storytelling. Seperti apa saja sih contoh-contoh storytelling itu? Jadi storytelling itu adalah kegiatan yaitu bercerita atau menceritakan tentang hal yang dapat memikat audiens dan menginspirasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, menghibur orang lain, dan membuat orang lain itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan storytelling, saya akan menginformasikan bahwa video ini saya buat karena ini adalah tugas dari ibu dosen saya dengan hormat, yaitu Ibu dosen Fadila SPD MPD yang mengampu mata kuliah berbicara dan pembelajarannya. Yuk, simak video saya. Baik, saya akan lanjutkan tentang storytelling. Jadi storytelling itu memiliki unsur-unsur yang memiliki awal, tengah, dan akhir. Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Jadi contoh storytelling itu adalah cerita pengalaman hidup. Cerita pengalaman hidup itu bisa yang menghibur, menginspirasi, atau memotivasi, bisa yang bernuansa komedi, seperti itu storytelling. Oke, baik. Karena tadi teman ada yang ingin dan meminta saya menerapkan secara langsung bagaimana storytelling itu bisa dicontohkan, maka saya akan memulainya dengan cerita pengalaman pribadi saya. Teman-teman, cerita ini adalah cerita tentang kultur shock saya, bagaimana awal saya masuk di dunia perkuliahan. Sebelum masuk ke kampus itu, saya memiliki keraguan akan hal-hal yang bersifat tidak percaya diri, seperti saya tidak memiliki public speaking yang baik, saya tidak bisa tahu apa kemampuan saya, dan banyak hal yang jadi kendala saat saya memutuskan untuk masuk di kampus. Teman-teman, awal saya masuk di kampus itu, saya berpikir di dunia kampus itu sepertinya di sana banyak tekanan, banyak hal yang membuat saya tidak bisa percaya diri dan tidak menjadi diri saya sendiri. Tetapi ternyata itu keliru. Karena apa? Karena kenyataannya sampai sekarang saya bisa ada di kampus ini menjalani perkuliahan dengan lancar tanpa hal-hal seperti yang saya pikirkan di awalnya. Awal masuk di kampus itu saya berpikir bahwa di sana saya akan kesulitan mendapatkan teman. Di sana saya akan menjadi mahasiswa yang tertinggal karena saya tidak tahu kemampuan saya apa dan kelebihan saya apa. Tapi ternyata perspektif saya tentang hal itu adalah keliru, karena bahwasannya saya menemui lingkungan kampus yang tidak seperti itu. Malahan saya di kampus ini merasa senang dan bertemu dan bisa berbaur dengan teman-teman yang saling toleransi, tidak memandang dari etnis, suku, dan ras, dan lain sebagainya. Teman-teman yang saya jumpai adalah teman-teman yang baik. Nah, teman-teman, saya itu hampir tidak mau masuk kuliah karena pemikiran-pemikiran yang primitif seperti itu tadi.
Lalu, apa yang membuat saya tetap bisa menginjakkan kaki di kampus sampai pada hari ini? Itu karena saya memiliki motivasi tersendiri dari orang yang saya temui atau teman saya di luar sana yang juga adalah anak kampus Universitas Tadulako. Dia juga memiliki rumah yang jauh, jarak tempuh yang sama seperti saya, jaraknya sama seperti saya. Bedanya, saya angkatan baru, dia angkatan yang lebih awal atau angkatan tahun 2022. Nah, dari situ saya meminta saran dan masukan dari dia bagaimana caranya dia bisa bertahan dan tidak terhambat sama sekali dalam proses perkuliahannya. Saya meminta saran dan masukan darinya dan dia mengatakan bahwa saya harus bisa memanage waktu saya. Jika jarak tempuhnya seperti itu, maka saya harus mencari solusinya mulai dari jam berapa saya bangun, jam berapa saya bersiap-siap, memprediksikan waktu saya di jalan, dan memprediksikan waktu saya tiba di kampus. Kemudian dia mengatakan bahwa jika soal dana untuk keperluan kendaraan, kamu harus pintar menghemat dan juga menyediakan dana-dana darurat seperti ada dalam keadaan yang tak terduga, ban bocor, motor rusak, dan lain sebagainya. Teman-teman, setelah keraguan itu saya bisa lewati dan sampai hari ini saya menginjakkan kaki di kampus ini, saya sangat senang karena ternyata semua yang saya pikirkan di awal itu adalah hal-hal yang keliru. Di kampus itu saya menjalani hari-hari dengan sukacita dan dengan senang karena teman-teman yang saya jumpai adalah teman-teman yang baik, dosen-dosen yang saya jumpai adalah dosen-dosen yang baik, dosen-dosen yang bertanggung jawab. Teman-teman di dunia kampus itu sejauh yang saya jalani, bagi saya sulit tetapi menyenangkan. Sulitnya di mana? Karena kita akan dibabat dengan begitu banyak tugas serta mengatur mood kita untuk berangkat ke kampus, menunggu pergantian mata kuliah dengan cuaca yang tidak menentu, hujan, panas, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Tapi apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia kampus, saya mau memberikan saran kepada teman-teman, bukan karena saya sudah cukup berpengalaman, tetapi dari cerita pribadi saya memiliki saran kepada teman-teman, yaitu kesulitan apapun yang kita hadapi dan seperti apapun pemikiran kita tentang hal-hal yang belum terjadi, marilah kita mencari solusinya agar langkah kita tetap maju. Teman-teman, di dunia kampus itu tidaklah mudah, tapi banyak hal yang menyenangkan jika kita mau menjalaninya dengan ikhlas. Jangan ragu untuk bertanya pendapat dan meminta saran dari teman-teman dan orang-orang di sekitarmu agar kamu dapat menjalani hari-harimu dengan tetap penuh semangat dan percaya diri. Terkadang hal-hal yang membuat kita stuck di satu masalah adalah pemikiran dan niat kita yang tidak ingin merubah hal-hal sulit itu. Hal-hal sulit itu dapat kita ubah ketika pikiran kita ingin mencari solusi, karena sesungguhnya setiap masalah yang kita hadapi itu tidak berarti sama sekali jika kita mau mencari solusinya. Jadi teman-teman, di sini saya Marsha Trivina yang jikalau kalian sudah kenal, saya sangat terbuka untuk teman-teman semua jika ingin menceritakan masalah dan kendala-kendala yang ada. Mari kita bertukar pikiran, mari kita bertukar pendapat, mari kita saling memberi saran dan membantu dalam hal-hal yang bisa kita pecahkan bersama-sama. Demikian cerita pengalaman pribadi saya. Saya pamit undur diri. Semoga paparan saya di video kali ini tentang storytelling dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih kepada Ibu dosen Fadila SPD MPD yang memberikan kami kesempatan
untuk belajar berbicara, terkhusus di video saya saat ini yaitu mengenai storytelling. Sampai jumpa.